ini kita akan belajar tentang adab pada orang tua dan guru. Nanti dijelasin ya. Sebelumnya, pengertian adab. Adab adalah sikap sopan santun dan perilaku baik yang sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam lingkungan santri. Nah, ini ngomongin adab ya, karena kita di pondok, jadi kita harus punya adab. Apalagi kita santri itu benar-benar yang dilihat itu adabnya. Jadi mau kita sepintar apapun, mau kita kuliah sampai jam tinggi, mau kita sewah apapun, kalau kita nggak punya adab sama aja. Jadi pokoknya yang nomor satu harus punya adab. Jadi ini saya terangin tentang adab khusus buat kita. Jadi bukan cuma buat kalian, buat saya juga belajar ya. Jadi kalau misalnya di pondok yang udah kita terapin, mungkin ketika ada ustadznya lewat, kita nunduk, terusan kita ngomong ke guru kita pakai bahasa Jawa halus. Jadi kalau misalkan mau ngomong sama guru kita, kalau kalian lebih tua dari kita di pondok, tingkatlah bahasanya. Itu harus pakai bahasa Jawa halus. Kalau nggak bisa pakai Jawa halus, pakai bahasa Indonesia. Nggak boleh pakai bahasa Jawa. Tahu kan bahasa Jawa yang asal? Karena pernah bapak pernah dengar kayak ini. Tanya ibu-ibu mbak. Ini nggak gitu bude, kamu ngomong. Itu tuh benar-benar kayak nggak enak loh didengar. Enak nggak dilihat? Nggak enak kan? Sebenarnya itu bukan salah pondoknya, tapi emang salah diri kita sendiri. Kita nggak mau belajar. Yang malu siapa? Yang malu dia kan, bukan kita juga. Jadi nanti kalau misalkan kamu di lingkungan atau lagi pulang, misalkan lagi pulang di pondok, itu kalau bisa ngomongnya pakai bahasa halus, kalau nggak pakai bahasa halus pakai bahasa Indonesia. Pelan-pelan lah, jangan yang enggak aku cuma gede. Itu benar-benar nggak bagus ya. Nah, terusan ada kepada guru kita, kayak misalkan ke Sina atau ke Abah, itu benar-benar harus kita harus pakai bahasa Jawa halus. Kalau ngomong kita kalau bisa nunduk kayak gini gitu ya. Terusan Bang Mala dulu pernah diajarin sama Umi itu kalau habis ngaji jalannya saya pakai dengkul, ya kan? Nah, tapi mundur, tau nggak? Pernah nggak? Kalian kalau habis ngaji mundur apa balik badan? Balik badan kan, kebanyakan balik badan. Itu contoh adab pada guru. Dulu mbak zaman dulu, yang zaman dulu itu dikasih tahu Umi kayak gitu. Dulu kan di kamar Umi itu Uminya. Nah, untuk sampai ke pintu belakang dalam itu kita dengkul. Itu emang harus diterapin di pondok pesantren. Mungkin kalian belum diajarin, tapi harus tahu itu tuh masuk adab. Ya. Sekarang kita akan buat kelompok. Nanti kelompoknya ada sesi tanya jawab. Kita buat kelompok 1 sama kelompok 2 ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nanti ada yang setiap kelompok memberikan judul kasusnya apa, terus nanti ngasih pertanyaan, nanti kelompok yang lainnya jawab. Ibu kasih waktu 2 menit buat diskusi. Tapi yang sambil itu beda.
baik. Lalu ibunya menyuruh membantu, tetapi Rina menjawab dengan kesal. Soalnya, pertanyaannya, 1. Bagaimana sikap Rina seharusnya? bagaimana sikap Rina seharusnya? Kelompok 2 coba menjawab. Rina seharusnya menjawab dengan sopan, menghentikan aktivitasnya dan segera membantu orang tua. Ya. Terus pertanyaan kedua. Mengapa kita harus berikan kepada orang tua? Jawabannya apa? Karena orang tua telah merawat dan mendidik kita. Serta dalam Islam diperintahkan untuk menghormati mereka. Ya. Sekarang giliran kelompok 2 memberikan pertanyaan, lalu kelompok 1 menjawab. Kasusnya apa? Kelompok 2. Kasusnya apa? Siswa berbicara sendiri saat guru menjelaskan dan tidak memperhatikan. Soalnya, pertanyaannya, Apakah perilaku tersebut benar? coba kelompok 1 jawab. Tidak benar karena tidak menghormati guru. Ayo, coba pertanyaan kedua. Bagaimana adab yang baik kepada guru? Bagaimana adab yang baik kepada guru? Coba kelompok 1 menjawab. Mendengarkan dengan baik, tidak berbicara sendiri dan bersikap sopan. Ya. Nah, sekarang kasus kedua dimulai dari kelompok 2. Nanti pertanyaannya kelompok 1 yang jawab ya. Ya. Ayo, coba kelompok 2. Kasus Ali pintar, tetapi tidak sopan kepada orang tua dan guru. Pertanyaannya, Apakah kepintaran saja sudah cukup? kelompok 1 silakan menjawab. Tidak cukup karena ada lebih utama dari ilmu. Oke. Sekarang kelompok kelompok 1 berikan pertanyaan tentang kasus yang sama. Berikan pertanyaan, nanti kelompok 2 ya jawab. Ayo. Mengapa adab itu penting? Ayo kelompok itu menjawab. Karena ada tentang hubungan seorang dari dan membawa kebesaran dalam hidup. Ya. Sudah? Cukup ya diskusi kelompoknya. Boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, apa yang bisa kalian ambil dari pelajaran ini? Ada ya? Baik, dari kasus yang kita pelajari hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita dapat dari belajar tentang adab tadi? Tentang bagaimana belajar adab terhadap orang tua, guru, teman, dan yang lain. Ya, paham ya yang lain ya? Jadi adab itu bisa sedikitnya adab itu bisa menutupi sedikitnya ilmu. Paham? Sedikitnya adab itu bisa menutupi sedikitnya ilmu. Tapi sebanyak apapun ilmu tidak bisa menutupi sedikitnya adab. Paham? Cukup sekian pelajaran hari ini. Mari kita tutup. Semua siap. Mulai.